Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Valia Nidia. Dan kali ini kita akan masak capcay. Tapi kali ini kita akan masaknya itu dengan sayur seadanya atau sesuka kalian, tapi dengan teknik masak yang membuat masakan ini itu terasa bener-bener rasanya seperti di restoran Chinese, walaupun dengan bahan seadanya. Nah, di sini kita akan siapkan dulu bahannya, tapi sebelum video ini dimulai, please klik tombol subscribe-nya dulu untuk support channel aku supaya makin lebih berkembang dan juga semoga semakin bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, di sini aku ada kol. Nah, kolnya ini udah aku potong-potong, aku cuci bersih juga. Kemudian aku ada wortel yang aku udah iris-iris, dan di sini wortelnya ini udah aku rebus karena teknik masak kita kali ini kita akan percepat pemasakannya. Dan di sini aku ada kembang kol, yang mana kembang kolnya ini aku juga sudah siram dengan air panas sebentar aja supaya pada saat masak itu dia nggak langu dan cepat. Kemudian aku ada juga sawi putih, ini aku udah iris-iris juga, sudah cuci bersih juga, dan sudah aku siram sedikit banget air panas sebentar aja. Terus kemudian aku ada 2 siung bawang putih yang aku sudah cacah. Nah, di sini aku ada juga saori yang akan aku pakai. Nah, di sini aku ada juga saus. Aku pakai yang merek Del Monte. Kemudian nanti aku akan pakai larutan maizena untuk mengentalkan. Dan juga di sini ada kaldu jamur, dan juga aku pakai garam juga. Di sini kita mulai ya teknik memasaknya. Aku akan kasih tahu gimana masakan ini bisa jadi masakan yang enak banget dan seperti kita makan di luaran, walaupun dengan sayur yang kalian suka atau seadanya dan tidak memakai daging pun ini tuh sudah terasa enak banget. Di sini aku panaskan kualinya, dan juga sembari menunggu panas aku buat larutan maizenanya dulu supaya nanti pada saat proses masak itu kita nggak belibet gitu ya. Nah, di sini aku ngetes sampai bener-bener panas, dan ketika kalian tuangin minyak, dia itu sampai berasap seperti ini. Nah, ini kuncinya. Kalian harus buat kuali kalian itu benar-benar panas dan menghasilkan asap. Yang mana apinya itu harus besar sekali, tapi hati-hati ya pada saat masak. Nah, di sini tadi fungsi sayuran yang sudah aku persiapkan termasuk wortel yang keras itu aku sudah rebus supaya proses masaknya itu jadi cepat dan kita tinggal tuang-tuangin aja. Nah, itu aku langsung ketika bawang putihnya udah aku oseng. Kenapa harus cepat? Karena bawang putih itu kan cepat gosong. Dengan api yang sangat tinggi dia nanti akan gosong. Nah, di sini aku masukin sayuran yang sudah aku sebelumnya aku siram dengan air panas supaya proses masaknya tuh benar-benar cepat teman-teman. Jadi kalian tinggal masukin aja semuanya, dan ini menghasilkan aroma, kita cari aroma dari smoky-nya itu, dari asapnya itu, yang membuat masakan ini tuh terasa seperti masakan yang ada di ketika kita belanja atau beli di luar seperti di restoran Chinese kayak gitu, walaupun dengan bahan seadanya. Trust me teman-teman, ini enak banget dan masakan kita tuh rasa smoky seperti itu. Nah, kemudian aku taruh air sedikit, ini kita oseng terus semua sayurannya. Memang kalau teman-teman ke rumah makan itu kan teman-teman sering lihat tuh apinya sampai gede banget, dan juga ketika kalian mesen makanan tuh kan asapnya kemana-mana. Nah, itu di situ kuncinya. Jadi kualinya itu benar-benar panas dan menghasilkan asap dan membuat masakannya itu rasa smoky. Nah, di sini kenapa aku tutup supaya asapnya itu tetap berada di dalam dan juga dia mengunci di masakannya itu. Jadi rasanya enak banget. Ini aku tunggu sebentar supaya
dia asapnya itu tetap berada di dalam. Oke. Nah, ini aku buka dulu. Aku aduk lagi sedikit, tapi apinya tuh nggak pernah aku kecilin ya, jadi dia benar-benar masih gede gitu. Tapi proses masaknya kita buat cepet, karena kan dia basically si wortel dan lain-lainnya itu udah sedikit mateng gitu loh, jadi lebih cepat seperti itu. Aku aduk sebentar. Kemudian di sini aku tambahin lagi air supaya dia agak sedikit berkuah, tapi tidak terlalu banyak kuahnya. Kemudian di sini aku tambahin saus yang tadi, itu sekitar 1-2 sendok makan aja yang kecil. Jadi ini membuat si capenya itu lebih berwarna sedikit seperti itu. Aku tambahin juga garam, kaldu jamur, tapi bener-bener sedikit dulu. Kemudian aku tambahin si saori atau saus tiramnya, aku aduk-aduk lagi. Kemudian aku sudah cek rasa dan rasanya kurang sedikit lagi rasa asinnya, jadi aku tambahin garam. Nah, kemudian di sini aku tambahin larutan maizena yang tadi yang udah kita buat. Nah, di sini kita tunggu sampai dapat kekentalan yang kita mau. Jadi kalau lebih kental lagi, kita harus menambahkan larutannya lagi sampai dapat kekentalan yang bagus. Sebenarnya masak seperti ini tuh simple, terlihatnya mudah, tapi banyak teman-teman atau orang-orang itu masih belum tahu ya teknik masak seperti ini. Karena teknik masak seperti ini tuh bisa menghasilkan masakan itu lebih, rasanya tuh lebih smoky dan kayak kita beli di luaran. Jadi biasanya kan orang-orang gunain teflon biasa tuh, langsung numis-numis biasa, dan itu rasanya tuh menurut aku kurang enak ya. Kalau pakai teknik seperti ini itu menghasilkan rasa masakan itu lebih kayak smoky dan juga lebih enak gitu loh, kayak kita beli di restoran-restoran Cina seperti itu. Walaupun ya ini hanya menggunakan sayuran, karena ini sesuai request sih, aku nggak pakein daging juga seperti ayam kayak gitu. Dan ada beberapa sayuran yang nggak aku pakai, yang biasanya dipakai di capcay, karena ini requestan seseorang, jadi aku masaknya seperti ini. Kalau teman-teman mau versi lengkap juga nggak masalah, tapi di sini aku ajarin tekniknya supaya capcaynya itu jadinya enak sekali seperti itu. Tadi teman-teman bisa lihat aku koreksi rasa, jadi aku tambahin saus tiram lagi beberapa kali untuk dapat rasa yang benar-benar pas. Nah, di sini kita sudah tiba di saatnya serving. Kita akan taruh si capcaynya itu ke piring seperti ini ya. Kalau teman-teman lagi VG seperti itu, ini juga bisa banget, jadi hanya sayurannya aja, nggak usah pakai
gak usah pakai ayam seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang gak terlalu suka beberapa jenis sayuran, itu juga nggak masalah banget sih kalau teman-teman nggak pakai, karena kan ini yang makan teman-teman juga. Dan ya ini enak banget sih teman-teman. Sudah beberapa orang yang merasakan masakan aku kayak gini itu ngomong kalau cacai aku itu beda sama orang-orang lain, karena mereka nggak tahu kalau aku pakai teknik seperti ini. Sebenarnya ini enak banget, dan sampai beberapa kali itu orang itu minta aku masakin kayak gitu. Padahal sih simple banget, cuman sayur-sayuran seperti ini, tapi ini rasanya enak banget. Oke, ini dia, aku pinggir-pinggirnya aku ini dulu bersihin. Dan voila, ini teman-teman, semoga teman-teman ini jadi manfaat untuk teman-teman juga, supaya bisa masak dengan masakan yang enak walaupun di rumah aja ya. Terima kasih.